Pada part sebelumnya, Dugu Hentian sangat terkejut mendengar anaknya pergi dari rumah menggunakan teknik perubah wajah. Lalu penasehatnya berkata, Nona muda tidak pernah belajar seni bela diri apapun. Itu berarti pihak ketiga atau Wansa harus menggunakan seni transformasi kepada Nona muda. Mendengar itu, Dugu Hentian berkata, karena Huansa tidak mampu melakukan itu, apakah ini berarti bahwa pihak ketiga terlibat di dalam insiden ini? Menjawab itu, penasehatnya berkata, jika dia adalah ahli di level itu, setidaknya dia harus menjadi perwakilan dari 3 klan utama atau pemimpin faksi besar lainnya. Mendengar itu, Dugu Hentian meminta penasehatnya melaporkan kembali padanya sebelum ada bukti yang lebih lanjut dan perlakukan semua orang sebagai tersangka, terlepas dari apa yang harus dia lakukan. Temukan pelakunya dengan biaya berapapun. Di lorong gelap yang disinari lampu, seorang pria berjalan. Dia sepenuhnya tertutup, bahkan wajahnya ditutupi dengan topi. Dia berkata, "Buka gerbangnya, ini aku." Saat sudah di dalam, di hadapannya berdiri pria kekar. Pria dengan tudung itu bertanya, apakah dia masih hidup? Dan pria kekar menjawabnya, "Iya, Tuan." Meskipun dia hampir tak bernapas, tidak peduli seberapa banyak aku menyiksanya, dia tidak akan membuka mulutnya. Lalu pria bertudung bertanya lagi, bagaimana dengan cucunya? Dan pria kekar itu menjawab, dia juga sangat keras kepala. Mendengar itu, pria dengan tudung terlihat kesal dan berkata, sepertinya aku harus menemuinya sendiri. Tunjukkan jalannya padaku. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Ada darah di tanah dan seorang pria terikat di dinding. Pria bertudung itu berdiri di depannya dan berkata, aku harus mengakui bahwa kamu dan cucumu benar-benar gigih. Kemarin malam cucumu kabur. Apakah masih ada yang bersedia membantu cucumu? Wanita bernama Huansa mungkin tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Mendengar itu, pria yang terikat tersenyum berkata, brengsek gila, pergilah. Pria bertudung itu berkata, lihatlah, Kaisar Naga tersembunyi. Putramu sudah mati dan cucumu pun tidak banyak berbeda. Ini berarti hanya ada satu generasi lagi di keluargamu. Tidakkah kamu pikir setidaknya kamu harus menyelamatkannya? Mendengar itu, pria itu makin tersenyum lebar dan berkata, itu pasti takdirnya. Bunuh atau tidak, lakukan sesukamu. Mendengar itu, pria bertudung berkata, betapa dinginnya hatimu. Doggo Jeong, aku bertanya-tanya, apakah dia tahu bagaimana perasaan kakeknya terhadapnya? Aku ingin tahu, apakah dia menyadari perasaan kakeknya kepadanya? Bolehkah aku mengatakan satu hal? Sambil mengatakan itu, pria itu tersenyum sangat lebar, lalu melanjutkan. Asosiasi Pedang Utara sekarang menggunakan dalih membasmi demonik. Aku akan membuat dunia murim tenggelam dalam lautan darah. Keburukan yang akan ditanggung oleh Asosiasi Pedang Utara akan sangat besar. Merasa terancam, pria tua yang diikat itu mulai marah berteriak, dasar bajingan. Apakah kamu tidak takut kepada kekuatanku? Tapi mendengar itu, pria bertudung bertanya, takut padamu? Apakah kamu berbicara tentang Absolute Sword Realm?
yang kamu punya. Aku sudah menyimpulkan bahwa kamu tidak pernah mempunyai Absolute Sword Realm. Itu pasti dibuat-buat agar kamu terlihat menakutkan. Dan tempat ini akan dikuburkan setelah kamu dan cucumu meninggal. Mendengar itu, kakek yang terikat mulai geram, memajukan tangannya yang dirantai dan berkata, "Bajingan menjijikkan." Pria itu gemetar menahan marah dan berkata, "Sungguh tercela." Tapi pria bertudung jengkel mendengar itu berkata, "Bukankah itu terlalu kasar? Bahkan jika aku mati, kurasa wajah anakmu." Pria bertudung membuka tudungnya. Itu adalah Dugu Hentian. Dia tertawa dan melanjutkan, "Pasti sangat mengejutkanmu." Ternyata Dugu Hentian bukanlah anak dari Dogo Jeong, melainkan orang lain yang memakai penampilannya. Dan Dogo Jeong bukan pergi mencari anaknya, melainkan dirantai di penjara bawah tanah. Sedangkan di luar istana, pintu gerbang dijaga oleh 2 penjaga dan banyak orang berdiri di depan mereka. Salah satunya berteriak dengan marah mengatakan, "Apa-apaan ini? Penindasan macam apa ini? Apa alasan kalian menghadang kami? Apakah asosiasi Pedang Utara harus seperti ini?" Mendengar itu, sang penasehat Cenak ada di sana mengatakan, "Kami sedang melakukan penyelidikan sederhana. Mohon kerjasamanya untuk sementara waktu, meskipun itu tidak nyaman." Menanggapi itu, salah satu dari orang yang merasa terganggu menolak dan bertanya apa alasannya. Karena mereka rasa tindakan ini terlalu keterlaluan, dan orang di sebelahnya berkata bahwa asosiasi Pedang Utara hanyalah sekelompok penjahat. Tapi meskipun orang-orang menentang dengan keras, penjelasan yang tidak jelas tersebut menimbulkan reaksi signifikan dari masyarakat. Dan tampaknya asosiasi Pedang Utara mengabaikan kata-kata mereka. Mereka tetap melakukan penyelidikan menyeluruh tanpa ragu-ragu. Selain itu, mereka mencari seseorang yang tidak jelas keberadaannya antara tengah malam hingga subuh, dan mereka mulai menyelidiki hanya mereka yang dianggap berketerampilan tinggi. Penyelidikan berjalan secara berurutan, dan tibalah giliran Heavenly Destroyer, tokoh utama kita, Yunwen. Cenak bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan saat itu?" Dan Yunwen menjawab dengan pertanyaan, "Apakah kamu sungguh ingin mengetahuinya?" Membuat Cenak terlihat tidak nyaman, lalu berkata, "Beritahu saja kami. Jika kamu percaya diri, tidak ada yang tidak bisa kamu katakan." Lalu Cenak merapatkan giginya dan melanjutkan, "Atau ada sesuatu? Apakah ada alasan mengapa kamu tidak mau membicarakannya?" Mendengar itu, Yunwen tersenyum menggaruk leher belakangnya dan mengatakan, "Penyelidikan ini membuatku merasa sangat tidak nyaman. Kamu memperlakukanku seperti sudah melakukan kejahatan. Ini menyebalkan." Lalu Yunwen memasang wajah serius dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin mendengar ceritaku, setidaknya bawa Master Hueju ke sini brengsek." Kata-kata Yunwen membuat Cenak sangat marah, bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Dasar bocah sombong." Dan mendengar itu, Yunwen berkata dengan senyum tipis, "Yang sombong bukanlah aku, melainkan kamu." Lalu Yunwen mencoba memprovokasinya mengatakan, "Mengapa kamu tidak mencoba mengeluarkan pedangmu sekali saja?" Perdebatan mereka berdua
membuat mereka berdua menjadi pusat perhatian banyak orang yang sedang berkumpul. Dan melihat itu, Heavenly Demon bertanya, apakah kamu lebih suka kabur atau apakah kamu akan bertarung? Dan Yunwen menjawab dengan wajah datar, tunggulah dan lihat saja. Semuanya telah kurencanakan karena kurasa mereka akan melakukan kesalahan terlebih dahulu. Tiba-tiba seorang pria mirip jenak datang dan berkata, beraninya kamu berbicara tentang Master Hueju seperti itu? Apakah kamu teman Master Hueju? Dan merespon itu, Yunwen mengedipkan matanya dan berkata, aku tidak percaya mereka datang lagi. Lagi-lagi kamu, seperti saat kamu memintaku menemanimu waktu itu. Emang siapa kamu? Sampai-sampai berani berkata seperti itu kepadaku. Dan pria itu menjawab bahwa dia adalah Sword Sign dari Asosiasi Pedang Utara yang dijuluki Pedang Putih Yosamu. Lalu setelah mengatakan itu, dia meminta Yunwen untuk menjawab pertanyaannya. Lalu Yunwen tersenyum dan berkata, ya ampun, mereka semua sama saja. Mereka tidak mengerti apa yang kukatakan. Jika kalian ingin mendengar jawabanku, bawalah dia, sang master dari Asosiasi Pedang Utara. Membuat pria itu sangat marah dan berteriak mengatakan, orang ini tidak bisa dikasih tahu dengan kata-kata. Dia mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas Yunwen dengan sangat cepat. Tapi Yunwen dapat menangkap pedangnya dan berkata, tiba-tiba menyerang, tapi seranganmu terlalu lambat. Setelah Yunwen melepaskan pedangnya, pria itu langsung menyerangnya lagi. Tapi kali ini, Yunwen tidak hanya menghindarinya, melainkan mengalihkan arah pedangnya, membuat pria itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Setelah itu, Yunwen memukulnya, tapi berhenti sebelum mengenainya dan hanya menyentuh pedangnya dengan lengannya. Lalu berkata sembari tersenyum menghina, kamu terlalu melebih-lebihkan gelarmu. Dan Heavenly Demon bertanya, jadi ini adalah rencanamu? Lalu Yunwen tersenyum berputar dan menendang pria itu dengan sangat kuat, membuat pria itu terpental cukup jauh. Tapi Yunwen tidak ingin berhenti di situ. Dia melompat mengejarnya, lalu memukul wajahnya dengan jurus yang disebut The Moon Split Blood in Yong, membuat pria itu terpental tinggi. Terlihat pukulan telak mengenai wajah dan dadanya, lalu jatuh tepat di depan Yunwen seperti meteor. Dengan wajah serius mengangkat tangannya, Yunwen mengatakan, yang berkuasa, yang harus dihormati. Melihat pria itu yang tepar melanjutkan, dan yang lemah harus dimusnahkan. Sedangkan orang-orang melihat Yunwen terkejut mengatakan, kekuatan yang luar biasa. Yunwen berdiri elegan dengan dua pedang di pinggangnya. Pria itu mulai bangun dengan tubuh gemetar dan batuk. Lalu Yunwen berkata padanya, kamu membual tentang gelar Sword Master, tapi hanya ini yang kamu punya. Mendengar itu, pria itu sangat marah, menyebut Yunwen bajingan, dan berkata bahwa dia akan membunuh Yunwen di sini. Sedangkan Yunwen menatapnya heran, karena dia sudah kehilangan tenaganya, tapi masih bisa mengancam. Dan tiba-tiba seorang pria datang menginjak pria itu dan tertawa, membuat Yunwen terkejut melihatnya. Pria itu adalah Dugu Hentian. Dia berkata kepada Yunwen, mohon berbaik hatilah untuk memaafkan aku.
Beberapa saat kemudian, terlihat Yunwen berlari sangat cepat di udara. Dia terlihat memikirkan sesuatu. Dia memikirkan tentang Dugu Hentian. Karena berkat kemunculannya, Yunwen bisa meninggalkan tempat kejadian. Dan berkat itu juga, dia bisa menghindari situasi yang menyusahkan. Namun, dia merasa muak dengan Dugu Hentian karena kekejamannya yang bertentangan dengan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Yunwen mendarat dengan kasar, menyebabkan lubang di tanah. Yunwen masih memikirkan itu dengan wajah serius. Dan Heavenly Demon bertanya, "Kenapa mukamu seperti itu? Kamu terlihat tidak bahagia sejak beberapa waktu yang lalu." Dan menjawab Heavenly Demon, Yunwen berkata, "Dugu Hentian itu, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa tidak enak. Dia memanfaatkan pernikahan putrinya untuk memperoleh kekuasaan dan memperlakukan kehidupan bawahannya seperti kehidupan anjing. Memikirkan bahwa manusia seperti itu adalah yang paling kuat dari 4 sekte utama di Murim. Itu sebabnya aku merasa ada keanehan." Dan mendengar kata-kata Yunwen, Heavenly Demon bertanya, "Bukankah kamu tipe orang yang rasional? Apa yang salah dengan yang kuat ada di atas? Bukankah seharusnya memang begitu? Atau apakah kamu sekarang mencoba menjadi pembawa pesan keadilan? Ataukah karena Putri Sulan?" Perkataan Heavenly Demon membuat pipi Yunwen memerah dan berkata, "Bukan itu yang aku katakan." Dan merespon itu, Heavenly Demon tersenyum dan berkata, "Ah, yang benar." Lalu di hari yang cerah itu, Yunwen, Heavenly Demon, dan Tetua Huang bercakap. Yunwen mengatakan kepada mereka berdua, "Aku menyadari sesuatu selama pertempuran di Asosiasi Pedang Utara ini." Dia memasang wajah serius dan berkata, "Aku rasa aku perlu meningkatkan kekuatanku juga." Kata-katanya membuat Heavenly Demon bertanya, "Meningkatkan kekuatanmu?" Dan Tetua Huang berkata, "Apakah kamu tidak ingat yang kamu inginkan adalah merasa bebas di dunia ini, Tuan?" Dan mendengar itu, Yunwen menatap langit dan berkata, "Tapi untuk menikmati kebebasan itu, aku rasa aku memerlukan bantuan." Mendengar itu, Heavenly Demon tertawa sangat keras berkata, "Itu sama sekali bukan ide buruk. Sebelum aku terkenal dulu, aku lelah harus memamerkan kemampuanku satu persatu." Dia tersenyum lebar meneruskan, "Ketika pasukanku disebut Sekte Heavenly Demon lahir, aku meminta sekteku mengurus masalah-masalah yang menyusahkan." Dan merespon itu, Yunwen berkata, "Kamu benar." Dan seiring dengan semakin kuatnya pasukanku, jumlah orang yang mencoba mengintimidasiku dengan jumlah mereka juga akan berkurang. Lalu Heavenly Demon bertanya, "Jadi semuanya bisa terjadi, tapi bagaimana caranya kamu membuat pasukanmu? Apakah kamu mencoba mendapatkan bantuan dari Stonehorse Society atau pihak Shaolin?" Mendengar Heavenly Demon menyebut Shaolin membuat Tetua Huang tertawa. Dan Heavenly Demon tersenyum mengatakan tidak, karena adanya Sekte Pedang Utara yang mengaku sebagai pemimpin dunia Murim. Lalu, jika aku hanya membangun kekuatan dalam pasukanku sendiri, apakah aku akan berhasil? Tiba-tiba, Yunwen memanggil Heavenly Demon dan menyuruhnya berkata jujur. Apakah Sekte Heavenly Demonic masih ada? Mendengar pertanyaan Yunwen,
membuat Heavenly Demon tersenyum canggung berkeringat dan hanya berdeham. Dan reaksinya membuat Yunwen bertanya, kenapa Heavenly Demon bereaksi seperti itu? Lalu Heavenly Demon berkata, 1700 tahun. Mendengar itu, Yunwen memasang wajah serius. Dan Heavenly Demon melanjutkan, itulah perbedaan waktu antara saat aku berada di sekte Heavenly Demonic dan sekarang. Kata-katanya membuat Yunwen terkejut, bertanya, apa maksudmu? Itu sudah 1700 tahun berlalu. Dan Heavenly Demon melanjutkan, saat aku mendengar ceritamu, aku berasumsi bahwa sekte Heavenly Demonic sudah pasti hilang. Namun, setelah mendengar cerita Dugu Hentian, aku berubah pikiran. Mendengar itu, Yunwen menunjuk wajahnya dan bertanya, apakah rumor tentang sekte Heavenly Demonic itu adalah salahku? Dan Heavenly Demon berkata, bukankah kamu bilang kamu adalah murid dari Heavenly Demon, Heavenly Destroyer? Tetapi kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah seseorang dari sekte Heavenly Demonic. Meskipun sekte Heavenly Demonic dikatakan sebagai legenda, sepertinya orang-orang membicarakannya tanpa menyadari itu. Rumor pada dasarnya menular dan mudah sekali berubah. Kata-kata Heavenly Demon itu membuat Yunwen bertanya-tanya apa maksudnya. Dan Tetua Huang berkata, artinya adalah rumor itu menyebar dengan mudah, tapi tidak bertahan lama. Fakta bahwa cerita tentang sekte Heavenly Demonic masih beredar dalam bayang-bayang adalah karena ada orang yang pernah melihat sesuatu yang mirip dengan sekte Heavenly Demonic. Itu membuat Yunwen berpikir dan bertanya, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa sekte Heavenly Demonic masih ada hanya berdasarkan satu rumor saja? Mendengar itu, Heavenly Demon berkata, tentu saja itu bersifat rahasia, kuat dan ada. Meskipun itu tidak diungkapkan, jika anggota sekte Heavenly Demonic mengikuti keinginanku dengan benar, aku yakin sekte Heavenly Demonic masih ada sampai sekarang. Mendengar itu, Yunwen terlihat tersipu penuh harap dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Ayo cepat, aku ingin melihat apa sebenarnya sekte Heavenly Demonic ini. Lalu Yunwen memasang wajah serius memanggil Heavenly Demon. Dan Heavenly Demon terlihat terkejut, berkeringat penuh tanya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di pegunungan tertentu. Yunwen duduk di salah satu puncak dan bertanya, apakah benar-benar ada orang yang hidup di tempat seperti ini? Yunwen terlihat ragu dan berkata, menurutku tidak mungkin ada orang di tempat seperti ini. Dan Heavenly Demon berkata, kalau mereka tidak ada di sini, anggap saja mereka keluar melalui jalan pintas. Lalu Yunwen memfokuskan pikirannya, mencoba mendeteksi apakah ada orang di sekitar sana. Tiba-tiba dia membuka matanya dengan terkejut penuh tanya. Tunggu, aku yakin aku mendengar sesuatu bergerak. Lalu dia mengeluh karena salju mengganggu pendengarannya. Lalu dia menaruh jarinya di dagu sembari berkata, tunggu, salju, benar. Kenapa aku tidak kepikiran tentang hal itu? Kata-katanya membuat Heavenly Demon bertanya, apa yang kamu pikirkan? Dan Tetua Huang berkata, sepertinya kamu punya indera keenam. Lalu Yunwen menarik nafas sangat dalam, membuat tubuhnya gempal dan berteriak sangat keras, membuat beberapa bebatuan retak karenanya.
Dan Yunwen tertawa setelah itu, lalu bertanya kepada Tetua Huang dan Heavenly Demon, apakah menurut mereka ini akan berhasil. Dan terlihat Heavenly Demon dan Tetua Huang sangat terkejut melihat Yunwen melakukan itu. Dan Yunwen menoleh, menemukan gua dan tersenyum mengatakan, "Bingo." Yunwen mulai memasuki gua yang terlihat sempit itu. Dan saat sudah di dalam, dia dikejutkan dengan sesuatu. Dia menginjak lantai yang dibuat manusia dan berkata, ini adalah tanda-tanda sentuhan manusia dan bahkan terasa ada energi hangat di sini. Dia terus masuk ke dalam dan beberapa saat kemudian dia terlihat berada di tengah-tengah labirin dan berteriak kesal, di mana orang-orang ini? Aku terlalu lelah untuk terus bergerak. Teriakannya membuat Heavenly Demon bertanya, kamu tidak ingin mencari lagi? Kamu sudah sampai sejauh ini. Apakah kamu akan menyerah sekarang? Kata-kata Heavenly Demon membuat Yunwen bertanya, apa yang kamu katakan? Dan Heavenly Demon berkata, perhatikan baik-baik batu di sebelah sana. Terlihat simbol 3 kepala demon di batu itu. Dan Heavenly Demon mengatakan, ini adalah tandaku. Semua orang dari keturunan Heavenly Demonic mengetahui itu. Cobalah untuk menemukan mekanisme terdekat dan lihat apa kamu bisa membuatnya berfungsi. Dan tiba-tiba Yunwen melihat lubang seperti lubang Jerry dan mengatakan, ini, seperti ini. Apakah seperti ini? Heavenly Demon berkata, benar. Ketiga, kelima itu benar. Dan Yunwen mengatakan, ini sungguh rumit. Lalu tiba-tiba tangga muncul di depan mereka. Dan Yunwen berkata, sepertinya kita benar-benar menemukannya. Ayo masuk. Saat sudah di dalam, Yunwen terkejut terpesona dengan pemandangan yang ada di dalam dan mengatakan, hutan bawah tanah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lalu Yunwen bertanya lagi kepada Heavenly Demon, apakah ada jalan bawah tanah yang menghubungkannya dengan tempat ini? Dan Heavenly Demon tersenyum berkata, sepertinya begitu. Mereka memang keturunanku. Dan Yunwen tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu dan mengeluarkan Heavenly Demonic teknik yang membuat dia tidak terlihat. Dia tiba-tiba melihat 2 gadis kembar. Salah satunya berkata, aku sangat bersemangat untuk melihat siapa yang akan menang. Dan menjawab kata-kata itu, wanita satu lagi mengatakan, tidak peduli siapa yang menang, itu akan berada di tangan tetua Blood Demon. Lalu wanita pertama merenggangkan tubuhnya dan berkata, ya, aku tidak tahu tentang itu, tapi kuharap tetua Blood Demon menang dan keluar dari sini. Dan kembarannya berkata, tetapi jika tetua Blood Demon menang dan rencana untuk memasuki dataran tengah gagal lagi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan Yunwen hanya diam menyimak obrolan mereka yang mengatakan, aku akan pergi jika si Blood Demon bajingan itu menang. Dan satunya lagi mengatakan, sepertinya yang kamu maksud adalah jika Blood Demon bajingan itu menang, kamu akan tetap di sini. Lalu mereka berdua tertawa terlihat sangat bahagia. Wanita dengan baju merah muda berkata, aku ingin menjelajahi dunia murim dengan Master Jet Kirin di dataran tengah. Dan saudara kembarnya menepuk pundaknya dan berkata, aku juga. Sedangkan mendengar nama Jet Kirin, Yunwen berpikir orang itu cukup populer. Lalu dia bertanya kepada Heavenly Demon, sepertinya ini adalah sekte Heavenly Demonic, tapi bagaimana menurutmu? Dan menjawab itu,
Heavenly Demon setuju dan berkata, "Keturunanku seharusnya bisa melakukan sebanyak ini." Lalu sambil tersenyum dia berkata, "Aku mempunyai pasukan yang cukup hebat." Mendengar itu, Yunwen mulai bergerak dan berkata, "Tidak usah sombong, mari kita jelajahi lebih jauh lagi." Saat melewati bangunan, Yunwen dikejutkan oleh sesuatu dan berkata, "Gedung itu terlihat sangat bagus. Haruskah kita ke sana?" Di dalam gedung terlihat sangat mewah. Yunwen melihat dua orang di dalamnya. Salah satunya adalah wanita berambut putih. Wanita itu mengatakan, "Sekalipun Blood Demon menang, itu tak akan mengubah apapun sekarang." Dia menopang dagunya dan meneruskan, "Pada akhirnya 12 Master Demon akan berpihak pada pemenang." Melihat itu, Yunwen tersipu, dan Heavenly Demon berkata, "Seperti yang diduga dari sekte demonik, itu bagus." Wanita itu sambil tiduran berkata, "Pada akhirnya, Red Jet Demon dari Istana Utara akan merebut segalanya. Selama Yalu mendukung kita akan baik-baik saja." Dan selain itu, Damte dan Guangyang tidak terlalu dekat. Pada akhirnya, itu adalah gambaran perebutan kekuasaan oleh keluarga Bokgung. Lalu, wanita itu meminta orang yang di depannya untuk pergi dan memberitahu kakak tertuanya, Sang Heavenly Demon, bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sedangkan Yunwen menggumamkan nama-nama yang disebut wanita itu. Damte, Guangyang, keluarga Bokgung, dan Yalu. Apakah Red Jet Demon dari Heavenly Demonic berhubungan dengan sesuatu yang lain? Dan pria yang berada di ruangan yang sama dengan gadis itu berkata, "Baiklah, saya permisi dulu, Nona Yeum." Dan sebelum pria itu pergi, wanita itu menanyakan namanya, dan pria itu mengatakan bahwa namanya adalah Yalu Jongwon. Lalu setelah mendengar namanya, wanita itu dengan raut serius mengatakan, "Jika kamu Jengwon, kamu pasti keponakanku. Kemarilah dan pijat kaki bibimu." Lalu tiba-tiba wanita itu dikejutkan dengan ledakan di depannya yang menghasilkan banyak asap. Itu adalah Yunwen yang menggunakan jurus Multi Shadow Clone Jutsu.